Itu trigonometri, kemudian dari mana asal-usul nilai trigonometri, dan bagaimana menggunakan nilai trigonometri itu dalam menyelesaikan soal, dan pada akhirnya apa sih aplikasi dari trigonometri. Selamat datang di Tempa. Teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Yuk kita lanjut lagi, masih di Tempa Matematika, dan pada kali ini kita akan masuk ke materi trigonometri dasar. Sekarang kita masuk ke section pertama, yaitu apa itu trigonometri. Di section pertama, teori, itu kita akan bahas tentang apa sih trigonometri itu. Secara umum, trigonometri itu adalah kita mempelajari terkait segitiga. Nah, apanya? Yaitu adalah hubungan antara sudut dan sisinya. Maka ketika ketemu dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan mencari sudut atau mencari sisi dalam sebuah segitiga ataupun bentuk lainnya yang dapat kita modelkan atau kita buat bentuk lainnya dalam bentuk segitiga, maka itu merupakan trigonometri. Dan ketika dengar trigonometri, maka biasanya yang kita dengar adalah kata sin, cos, dan tangen. Nah, apa itu sin, cos, dan tangen? Kita lihat segitiga siku-siku. Kita punya siku-siku di C, kemudian kita punya titik lainnya A dan B, jadi segitiga ABC. Kemudian di hadapan sudut A-nya itu jadi A kecil, di hadapan B-nya B kecil, dan C-nya C kecil. Kemudian kita punya sudut, misalkan di sudut A sebesar alfa. Nah, sin, cos, dan tangen itu merupakan perbandingan dari sisi-sisi dalam segitiga tersebut. Misalkan di sini sin itu adalah depan bagi miring. Depan itu berarti yang mana? Depan itu adalah depan sudut. Depan sudut itu adalah yang A. Jadi A per miring itu yang sisi miring, A per C. Gitu ya. Kemudian untuk yang cos gimana? Kalau cos berarti samping bagi miring. Berarti sampingnya mana? Sampingnya B. Jadi B per C. Sedangkan untuk yang tangen itu depan bagi samping. Berarti depannya itu A, sampingnya itu adalah yang B. Jadi A per B. Nah, ada lagi yang lainnya, istilah lainnya. Sekalian kita masuk ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu adalah kita bisa mengubah satu bentuk trigonometri menjadi bentuk lainnya, yang dimana itu udah dibuktikan hasil penurunannya. Nah, setidaknya yang paling dasar itu ada 3. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama 1. Lalu lebih jauhnya ada 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa, dan 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, kita sekarang bahas dulu istilah yang belum kita singgung ya. Tadi ada sekan, kosekan, dan kotangan. Apa itu sekan? Sekan kita bandingkan dengan segitiga siku-siku yang kita punya. Sekan itu adalah 1 per cos. 1 per cos. Intinya apa? Cos dibalik, jadinya miring bagi samping, jadinya C per B. Lalu kalau kosekan itu 1 per sin, jadinya C per A. Sedangkan kalau kotangan itu adalah 1 per tangen, jadinya B per A. Ya, jadi pasangannya sin sama kosekan, cos sama sekan, tangen sama kotangan. Kemudian identitas geometri ini memang harus kita hafal dan nanti akan berguna untuk menyelesaikan soal yang kompleks. Kemudian untuk trigonometri dasar ini akan banyak ketemu dengan istilahnya sudut istimewa. Sudut istimewa ini adalah sudut yang memberikan nilai tertentu yang bisa kita hafal. Dan biasanya yang kita hafal dalam bentuk derajat itu dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Kadang juga ditulis dalam bentuk radian, jadi 0, kemudian pi per 6 radian, kemudian pi per 4 radian, pi per 3 radian, sama pi per 2 radian.
pi itu 180 derajat padanannya, atau 2pi 360 derajat. Kemudian kita juga bisa menghitung kalau misalkan sudutnya itu lebih dari 90 derajat atau bahkan di bawah 0 derajat. Jadi bentuknya itu udah bukan segitiga siku-siku, tapi kita bisa dekati dengan siku-siku yang nanti akan dijelaskan di bagian kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 itu hanya akan berbeda apakah nilainya positif atau nilainya negatif. Sekarang kita masuk ke apa sih asal-usul dari nilai trigonometri itu. Kita masuk ke section kedua. Exploration di sini akan dibahas terkait asal-usul dari nilai trigonometri. Nah, pada awalnya nilai trigonometri itu kita dapat dari segitiga siku-siku yang memiliki sudut yang khusus, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kita mulai dari segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat. Asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari segitiga sama sisi. Kita ambil satuannya 2 misalkan ya, lalu kita bagi 2, maka akan membentuk 2 buah segitiga siku-siku, dimana kalau kita lihat di gambar segitiga siku-sikunya itu nanti akan membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat, karena yang A ke B ini itu udah dipotong setengah. Kemudian untuk sisinya, yang sisi miringnya tetap 2, kemudian yang sisi sampingnya itu 1 karena dibagi 2, dan untuk mendapatkan sisi tingginya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Maka jadi akar 4 kurang 1 itu adalah akar 3. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan bahwa contohnya untuk mencari nilai sin itu apa tadi? Depan bagi miring. Jadinya sin 60 itu adalah akar 3 dibagi 2. Dan hitung selanjutnya untuk cos, untuk tangen juga. Lalu untuk yang kedua, kita lihat untuk segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat. Misalnya kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi sampingnya 1, sisi depannya juga 1, maka dari sini kita bisa cari sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras. Jadinya akar 1 plus 1 itu adalah akar 2. Dan ketika sama kaki, maka sudutnya itu udah pasti 45 derajat dan 45 derajat. Dan ketika kita hitung, misalkan kita pengen ngitung tangan 45, tangan itu apa? Tangan itu berarti depan bagi samping. Jadinya 1 per 1 atau 1. Kemudian ada identitas lainnya yang bisa dipakai. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana keterhubungan antara dalam hal ini sin dan cos. Yang pertama untuk identitas kofungsi. Jadi sin sama cos itu saling berkebalikan. Jadi kalau sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Berarti kalau nilai sin yang mendekati 0 akan sama dengan nilai cos yang mendekati 90 derajat. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi sin 0 itu akan sama dengan cos 90. Begitupun juga dengan cos 0 itu akan sama dengan sin 90. Kayak gitu. Kemudian untuk sudut negatif ini akan ada kaitannya dengan kuadran. Nah, khususnya untuk kuadran 4 atau yang sudut negatif kurang dari 0, maka ketika sin itu ketika negatif sudutnya maka akan mengakibatkan nilai sinnya negatif. Jadi misalnya sin min 30 derajat itu akan sama dengan sin 30. Tapi ketika bicara cos itu enggak, ketika cosnya itu sudutnya negatif maka akan tetap positif. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas spesifik terkait berapa sih nilai-nilai dari trigonometri itu, dan bagaimana kalau misalkan beda kuadran, bukan cuma kuadran 1. Nah, di situ akan kita bahas di section ketiga bagaimana nilai-nilai trigonometri itu didapatkan. Ketiga, metode. Di sini kita akan bahas terkait tabel sudut istimewa yang telah didapatkan di section kedua. Kita hitung untuk sin, cos, dan tangen, dan sudah banyak tersebar juga, dia tinggal searching aja.
Dan ini yang sangat penting untuk teman-teman hafalin, karena nanti untuk menyelesaikan soalnya itu tidak akan dikasih tahu sin 0 berapa, 30 berapa, tangan 60 derajat berapa, 90 derajat berapa gitu ya. Nah, di sini ditampilkan tabelnya untuk memudahkan menghafal. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ini mendukung yang tadi dijelaskan bahwa kebalikannya itu gimana. Jadi kalau sinnya 0 akan sama dengan cos 90, cos 0 sama dengan sin 90, cos 30 sama dengan sin 30 sama dengan cos 60, cos 30 sama dengan sin 60, dan untuk yang 45 itu sama. Sedangkan untuk yang tangan itu beda sendiri. Nah, di sini untuk tangan itu nilainya makin besar, 0, akar 3/3, 1, akar 3, dan di sini ada namanya tak terdefinisi. Jadi memang tidak ada nilainya, bukan tak hingga, tapi tidak ada nilainya. Nah, nilai-nilai ini akan terus memiliki nilai yang serupa, tetapi tadi akan berubah nilai positif negatifnya bergantung dengan kuadran. Sekarang kita masuk ke grafik 4 kuadran. Di grafik 4 kuadran, kalau kita lihat di sini nilai sin, cos, dan tangan itu semuanya positif. Ya, sin, cos, tangan itu semuanya positif. Nah, sedangkan kalau di kuadran lain gimana? Kalau di kuadran lain, misalkan di kuadran 2, sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini harus dihafalkan juga. Kuadran 2 yang positif itu hanya sin, kuadran 3 yang positif hanya tangan, dan kuadran 4 yang positif hanya cos. Makanya ketika tadi sudutnya negatif, kenapa cosnya tetap positif? Karena cos di kuadran 4 itu positif. Untuk menghitung berapa sudut yang digunakan, itu patokannya dari sumbu yang horizontal ya, dari yang 0 sama 180. Jadi kalau kuadran 1 seperti biasa sesuai dengan sudutnya. Nah, kalau di kuadran 2 jadi berapa? Kuadran 2 itu jadi 180 min alfa. Jadi kalau misalkan 135 itu adalah 180 min 45 kan ya, 135 itu. Nah, berarti alfanya itu adalah 45 derajat. Nah, ketika di kuadran 3 itu 180 plus alfa, maka ketika 210 itu adalah 180 tambah 30, maka 30 derajat. Lalu untuk yang kuadran 4 kita pakainya yang 360 min alfa ya. Jadi misalkan kalau 200 atau 330 terus 30 itu adalah, jadi alfanya 30 derajat gitu ya, karena 360 kurang 30. Kita sekarang bahas permasalahan-permasalahan yang ada di trigonometri dasar di section 4 problems. Kita langsung masuk aja soal yang pertama. Hitung nilai sin 30 derajat dan cos 30 derajat. Teruskan tabel yang dijelaskan pada section 3. Itu untuk nilai sin itu dari kecil ke besar, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti sin 30 itu adalah berapa nilainya? Setengah. Sedangkan untuk cos itu berkebalikannya. Jadi cos 30 itu akan sama dengan sin 60. Jadi dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadinya cos 30 itu adalah setengah akar 3 atau akar 3/2. Oke, untuk soal yang kedua, buktikan bahwa identitas berikut berlaku untuk sudut 45 derajat. 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa itu salah satu identitas trigonometri dasar. Maka kita substitusi aja. Jadinya 1 plus kotangan kuadrat 45 derajat sama dengan kosekan kuadrat 45 derajat. Lalu kita masukin bahwa untuk kotangan itu apa? Tadi di section 1 kotangan itu adalah 1 per tangan. Kita tahu tangan 45 itu berapa? 1, berarti jadi 1 kuadrat, 1 per 1. Sedangkan untuk yang kosekan itu apa? Kosekan itu adalah 1 per sin ya. Jadi kita tahu sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2 atau akar 2/2, maka ketika dibalik jadi 2 per akar 2 kuadrat.
Kemudian kita hitung, ini jadi 2 ya. Jadi 2, ini jadi 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, 4 bagi 2, 2. Berarti terbukti bahwa hasilnya sama-sama 2. Itu soal nomor 2, berarti terbukti. Ketiga, if 10A equals 1 and A is in quadrant 2, find sec 2A. We are given that 10A equals 1 and A is in quadrant 2, so we know that tangent equals 1 at 45 degrees, but since angle is in quadrant 2, the reference angle is still 45, which means we have to subtract 180 and 45 degrees, so we get 135 degrees. And then A is 135 degrees and 2A is 2 times 135 equals 270. So we evaluate sec 270 degrees. We know that second is 1 divided by cos 270 degrees, and we know that cos 270 is 180 plus 90. We know that cos 90 degrees is 0, so we get 1 divided by 0, which means this is undefined, because you can divide by 0. So the answer is undefined. Sec 2A is undefined. Okay, next to the section 5, application. Di section kelima, applications, kita akan bahas terkait apa aplikasi dari trigonometri dasar. Nah, di kehidupan sehari-hari, trigonometri itu secara umum dipakai untuk menghitung sudut atau sisi, dan contohnya seperti berikut. Pertama, untuk teknik dan konstruksi bangunan, di mana dalam membangun sebuah gedung tertentu, maka untuk membentuk atap dia akan memiliki kemiringan tertentu, dan untuk mencari kemiringannya itu bisa kita tentukan berapa derajatnya, maka tingginya harus berapa dan kemiringannya harus, sisi miringnya harus berapa. Kemudian juga ini akan mengakibatkan ke tinggi bangunannya berapa dan agar didapatkan sudut tertentu, dan panjang komponen yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut. Lalu di bidang lainnya terkait navigasi ini sangat penting untuk menunjukkan arah dari gerakan kita ketika menggunakan kendaraan, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Seperti mengukur jarak dan ketinggian yang sulit dijangkau. Misalkan ketika di perjalanan kita tidak tahu berapa ketinggian yang perlu untuk dicapai, maka dengan menghitung jarak horizontalnya kita bisa mencari ketinggiannya. Kemudian khusus untuk kapal atau pesawat bisa dicari posisinya itu seberapa jauh berdasarkan sudutnya berapa dan jaraknya berapa relatif terhadap sumbu atau garis horizontal maupun vertikal. Kemudian di bidang lainnya itu desain grafis. Desain grafis selalu digunakan oleh masyarakat untuk membuat animasi dan semacamnya, bahwa ketika dilakukan transformasi objek seperti dilakukan rotasi dan skalasi, diperbesar, diperkecil, itu akan memperhitungkan sudut ya, rotasinya seberapa jauh, skalasinya juga ingin sejauh apa, maka nanti akan ada perubahan sudut dan semacamnya. Dan kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan posisi piksel dari animasi objek. Ketika animasi objek itu bergerak, maka proses transformasi itu akan memperhitungkan sudut juga, itu berdasarkan posisi piksel dari gambar tersebut. Oke, jadi itu yang telah kita bahas terkait trigonometri dasar. Kalau misalkan ada soal yang pengen teman-teman bahas, bisa teman-teman kirim ke bit.ly/soal kita untuk kita, dan bisa komen di bawah ingin bahas materi apa lagi. Dan kalau misalkan bertanya, feel free to chat with us. Follow for more. See you next video. Bye bye.